Silakan duduk Egyptians. Boleh kasih tepuk tangan buat tim Present Worship hari ini. Luar biasa, thank you so much. Joketi hari ini mimpin satu lagu. Wah, boleh kasih semangat sekali lagi buat Joketi. Joketi is in the house. Shalom semuanya. Apa kabar? Seneng gak sih ditanya kabar? Kalian enggak bosan kan? Enggak. Tadi itu udah Vira sudah. Oke, hari ini kita akan diberkati salah satu saudara kita. Ya, saudara kita. Jadi for your information ya, di Rock ini ada berbagai macam cabang. Banyak di Surabaya nih. Cuma tinggal berapa? Jadi ini salah satu adalah saudara kita dari Rock Ambassador ya, dari KGC Ambassador. Beliau adalah koordinator dari KGC Ambassador, ya, pengkhotbah muda yang sangat luar biasa, sangat diurapi Tuhan. Yes, dan saya mengenal beliau dari SMA, beliau SMA. Kita seumuran, enggak ding. Dan harapan saya saja seumuran. Tetapi hari ini saya yakin dan percaya melalui pemberitaan Injil yang disampaikan melalui kehidupan Antoni, kita semua diberkati. So, please welcome Antoni Abraham. Yes. Thank you. Tapi kayaknya nggak bisa dipanggil beliau deh, lebih muda gitu ya. Oke, shalom KGCian. Thank you untuk Kohi sudah perkenalan singkatnya dan thank you banget bisa melayani di sini. It's an honor. Dan mau bilang kalian semua yang udah melayani tadi, kalian semua keren, kalian semua luar biasa. Bisa nggak sih bilang sama kiri kanannya bilang begini, kamu keren hari ini. Kamu keren hari ini, kamu keren. Kalau yang cowok bilang kamu ganteng, kalian cowok bilang kamu cantik deh hari ini. Ya, tapi tolong jangan ngecuan ya. Oke, kayaknya izin kenalan nambahin dikit aja ya. Kalau silakan dibilang kalau nggak kenal nggak sayang gitu ya. Nama saya Antoni, maka tadi kenapa saya nggak bisa dibilang beliau karena saya lebih muda dibanding Kohis gitu ya. Umur saya jalan 32, istri satu-satunya, cuma satu, anak baru satu dan tadi yang mulai di KJ Ambassador. Nah, ini ada itu nggak ada atau langsung next aja dia? Oh next, asik banget di sini ya, ada AI. Oke, sore hari ini saya mau bahas tentang yaitu kamu bukan hakim. Katakan sama-sama 1, 2, 3, kamu bukan hakim. Nah perkara hakim ini sadar tidak sadar sering kita melakukannya. Sering kan dalam kehidupan kita, entah itu kehidupan kalau mungkin di kota-kotakan ya sekuler maupun rohani, sering kita tidak sadar menjadi hakim. Nah, kita buka sama-sama di Alkitab karena ini gereja. Jadi kita harus baca firman Tuhan, Injil harus ditinggikan di tempat ini. Amin. Kita buka di Roma pasal 14 ayat 13 sampai 23. Yang laki-laki jantan kita baca 13, yang perempuan cantik-cantik ayat 14 dan seterusnya. 1, 2, 3. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu penganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menuntut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan adalah dosa. Amin.
Nah, singkat aja di kisah ini sedang terjadi konflik karena perbedaan yang pernah dialami oleh jemaat di Roma. Ada kelompok Kristen yang masih mematuhi peraturan, ada istiadat Yahudi tentang makanan yang boleh nggak boleh, tentang perayaan hari raya dan semua syarat tradisi. Tetapi ada juga pula kelompok bukan Yahudi yang tidak mengikut tradisi Yahudi. Karena perbedaan itulah kedua kelompok ini seringkali saling menghina, saling menghakimi, bahkan berujung pada pertengkaran dan perdebatan yang panjang yang menguras emosi, waktu dan tenaga. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar jangan membuat saudaranya jatuh atau tersandung. Kalau dari kitab 13. Baik itu dari apa yang kita makan, apa yang diperbuat maupun yang dapat menyakiti sesama saudara. Rasul Paulus ingin mereka hidup rukun dan penuh kasih. Jadi teman-teman kalau mungkin di sini saya nggak masukin perikopnya, tapi kalau yang bawa Alkitab buku maupun Alkitab digital, itu perikopnya coba sama nggak atau beda sama saya punya? Alkitab kita sama ya harusnya ya. Coba perikopnya apa tuh? Jangan memberi batu sandungan. Nah, boleh next. Next. Nah, kelewatan kayak next lagi. Next lagi. Wah, balik. Balik lagi ada nggak ya? Yang batu sandungan? Oh nggak ada ya, oke. Jadi ada tulis tadi bahwa, sebentar ini. Oke. Jadi batu sandungan menurut KBBI yaitu adalah sesuatu yang menjadi rintangan atau menjadi penghalang. Nah di sini Rasul Paulus menekankan untuk orang Kristen hidup tidak sesuka hati mereka. Sehingga ketika kita hidup sesuka hati seringkali kita nggak menjadi teladan untuk orang lain. Seringkali orang tidak melihat Kristus malah kita menjadi batu sandungan. Memang dalam kehidupan nyata, kehidupan asli kita di sekolah, di pekerjaan, di kampus, dimanapun bahkan dunia pelayanan kita bertemu dengan beragam budaya. Ya, mungkin kalau yang di luar sana beragam agama, beragam jenis orang. Apalagi sekarang ada tipe merah, kuning, hijau lah, ada ya introvert, ekstrovert, ada segala macam. Tetapi adanya perbedaan itu bukanlah alasan kita untuk memicu sebuah konflik. Karena seharusnya anak-anak Tuhan tidak menjadi batu sandungan. Konsep batu sandungan adalah ketika salah satu pihak tidak menjalankan perannya dengan baik. Atau melakukan perannya dengan berlebihan atau tidak melakukan sama sekali. Jadi kemungkinan telah menjadi batu sandungan itu cukup besar. Udah tahu fungsinya sebagai ini tapi nggak ngapa-ngapain, nggak bikin apa-apa. Udah tahu anak Tuhan tapi hidupnya nggak mencerminkan Tuhan. Batu sandungan. Udah tahu kita orang Kristen tapi yang kita sampaikan adalah sampah. Nggak boleh. Kalau kamu tahu kamu sudah ditebus sama Tuhan, kamu ngerti pengorbanan Tuhan yang besar, kamu baca firman Tuhan, kamu pelayanan, tapi hidup kita nggak mencerminkan Kristus, something wrong with us gitu ya. Perikop ini menegaskan bahwa orang-orang yang kuat imannya, jangan membuat orang-orang yang lemah imannya menjadi semakin lemah. Di ayat yang ke-13 ditujukan kepada orang yang imannya kuat gitu ya. Paulus hendak menekankan mengenai penggunaan kata krinien yang diterjemahkan sebagai kata judge dalam bahasa Inggris. Hendak memperkenalkan penjelasan berikutnya yaitu come to a decision, keputusan. Keputusan seperti apa? Yaitu keputusan untuk tidak membuat saudara kita jatuh. Nah di sini teman-teman yang sudah membangun hubungan dengan pelayanan, dengan komsel, bergereja di sini, bertumbuh, seharusnya ketika ada gesekan, ketika saling menajamkan, itu bukan membuat satu sama lain jatuh. Tetapi harusnya membuat satu sama lain semakin tajam. Ketika pisau yang tumpul ditajamkan, tujuannya apa? Semakin tajam, bukan supaya menumpulkan. Waktu saya melayani di Kejisi Ambasador dengan sesama rekan yang baru maupun yang lama, ketika ada gesekan, itu bukan menghakimi, kamu paling berdosa, aku ini paling benar, kamu tuh anak baru, saya tuh lebih rohani. Enggak, kita nggak bisa kayak gitu. Tetapi bagaimana kita ditekankan oleh Rasul Paulus agar kita bisa hidup rukun dan penuh kasih, terutama dengan saudara-saudara seiman. Kan ya lucu ya, konyol. Kalau kita sama orang di luar bisa akrab, tapi sama saudara nggak bisa akrab. Kita sama orang-orang di luar tuh kayak, ini orang welcome banget, cheerful banget, happy banget. Tapi di rumah, di rumah tangga mungkin, di sama saudara lempar batu, sembunyi tangan gitu ya. Ya kan? Maksudnya nggak mencerminkan Kristus sama sekali kan aneh. Kita manusia diberikan hikmat oleh Tuhan agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau hanya karena makanan kita menjadi contoh yang buruk, bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita? Kalau hanya karena soal pakaian orang melihat kita buruk, bagaimana orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita? Jadi kita jangan menyulut api untuk sesuatu yang nggak perlu diperdebatkan. Beda ya, saya bukan tipe orang yang tidak suka berdebat. No, beda.
Tetapi gini, seringkali kan perdebatan itu tujuannya apa? Kalau tujuannya hanya untuk memenangkan ego, memenangkan rasa puas, kayaknya percuma. Tetapi kalau perdebatan itu untuk memenangkan jiwa, why not? Ya, tapi kalau perdebatan hanya untuk sekedar memenangkan rasa ego kita supaya, gila akhirnya aku bisa menang. Apalagi yang punya pasangan-pasangan yang cowok-cowok pengen menang dengan pasangannya, ya berhati-hatilah begitu ya. Ya, karena kan perempuan selalu benar. Nah, saya bisa ngomong ini karena istri saya jaga anak di mobil, jadi aman gitu ya. Kalau ada nggak bisa nih, bahaya gitu ya. Kembali, tetapi firman Tuhan katakan apa? Marilah kita kejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna untuk membangun. Jadi kamu dan saya adalah warga kerajaan Allah. Amin. Ya, kita hidup secara berdampingan nih, satu sama lain saling berdampingan. Saya mau tanya, di sini komsel semua? Komsel gila rajin masuk surga semua nih. Jalur cepat ini kan. Nah, di komsel semua kita warga kerajaan Allah hidup berdampingan. Seharusnya kita punya pertumbuhan rohani yang mungkin gak sama. Ada yang mungkin orang ini cepat banget bertumbuh, ada ini slow banget. Tapi bertumbuh, it's okay. Saya pernah dengar sebuah statement bilang gini, slow is fast, small is big. Gak apa-apa, yang penting ada pertumbuhan. Jangan rasa, kamu lemot banget sih orang Kristen. Masa firman Tuhan aja gak ngerti-ngerti. Gue skill udah sampai capek ngomong di sini masih jatuh melulu. Pernah ketemu orang kayak gitu? Gak pernah di sini ya. Di Ambasador ada soalnya. Kita mentoring, maksudnya hal-hal kayak begini itu sebuah realiti kehidupan. Ikut Tuhan tuh nggak bisa tentang dongeng. Kita nggak bisa, itu kisah nyata. Kita nggak bisa kita bandingkan kisah Tuhan dengan film Jumbo. Nggak bisa, kala nanti, nggak bisa. Tapi benar-benar ada sebuah proses kehidupan yang kita jalanin. Waktu kita tahu apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita nggak main-main sama kehidupan kita. Waktu kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita benar-benar sadar dan kita ngerti bahwa Tuhan sudah melakukan semua yang terbaik lebih dari apapun. Kita nggak mungkin dengan segampang itu menghakimi orang lain. Apalagi teman sepelayanan, teman seiman, teman seperjuangan, nggak mungkin. Sore hari ini ada 3 poin yang mau tak sharing. Yang pertama stop jadi hakim, yang kedua truth, yang ketiga peacemaker. Nah, kita masuk yang pertama. Next, stop jadi hakim. Lihat yang ke-13. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Nah, yaitu jangan. Oke. Sandungan, bener kan? Oh ya, takutnya beda. Ya. Jadi seringkali kita cepat menilai, dia Kristen tapi kok upload story-nya kayak gitu. Dia pelayan Tuhan tapi kok stylenya kayak gitu. Paulus bilang apa? Berhenti menghakimi. Enggak semua orang di gereja berada pada level yang sama. Oke lah kalau kita bicara di luar konsep Kristenan, enggak semua orang stylenya sama. Ngerti ya? Ada orang itu yang suka, mungkin cowok-cowok ada suka yang mungkin lagi tren sekarang itu yang celananya gombrong. Ada yang suka skinny yang benar-benar ngepres banget sampai betisnya kebentuk gede banget gitu. Ada orang yang suka mungkin cuma kaosan polos, ada begitu loh. Nah sama juga dengan Kristenan, kita nggak bisa paksakan semua harus di level yang sama. Tetapi tugas kita ketika ada orang yang mungkin secara kerohanian masih sedikit pelan, masih sedikit sering jatuh. Tugas kita bantu sama-sama. Itu loh. Jangan sampai kamu dan saya jadi anak-anak muda yang suka menghakimi tapi nggak bisa mengasihi. Di gereja ada yang baru bertobat, ada yang masih belajar. Mungkin ada yang bingung. Kodani aku mesti nyembah Tuhan gimana caranya? Jangan diketawain, nyembah Tuhan aja nggak bisa, cupu. Nggak semua orang bisa. Ada orang mungkin yang literally lahir bukan Kristen, mungkin sekarang baru dibaptis, baru ikut Tuhan, baru sungguh-sungguh ngerti Injil. Terus kita malah hina dia. Orang itu bukan cinta Tuhan, hati-hati. Dan kalau kita menghakimi orang-orang yang baru bertobat, yang mungkin levelnya nggak sama dengan kita harusnya mau ngaca gitu ya. Siapa kita merasa paling rohani dan paling pintar dan paling beriman? Kita nggak bisa. Yang Tuhan minta dari kita apa? Jangan jadi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tapi lebih baik kamu mengerti pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan sampai. Jangan jadi hakim untuk sesamamu. Tugas kamu dan saya adalah untuk mengasihi. Sekarang aku mau tanya, siapa anak Tuhan di sini? Udah ke sekolah minggu gitu, siapa anak Tuhan gitu ya. Siapa cinta Tuhan, amin gitu ya. Tapi kan
Ya, pertanyaan gini muncul, kalau rekan-rekan kita ada yang salah gimana? Kok kita kan nggak boleh menghakimi. Terus kalau dia salah gimana? Kita biarin, it's okay berbuat dosa. Tuhan kan kasih. Apakah seperti itu? Nggak bisa. Firman Tuhan katakan tegur, tapi dengan kasih. Ingat ya, waktu kita bertemu dengan anak-anak muda atau mungkin even kita sendiri yang kita nggak luput dari kesalahan dan dosa. Seringkali mungkin kita jatuh tapi kita mau bangun. Seringkali sadar tidak sadar bahwa waktu kita melakukan kesalahan ataupun kita pengen nolong orang yang jatuh, seringkali bukan karena kasih kita negur orang ini. Tapi karena kita merasa kita lebih rohani dibanding dia. Tapi bukan karena aku mengasihimu supaya kamu bangkit, enggak. Ini mungkin contoh aja ya. Misalnya saya di posisi sini, ada salah satu anak mungkin levelnya sama. One day dia jatuh di bawah. Seringkali kita sering gimana? Hei, ayo bangun. Ayo. Tapi kan enggak, harusnya kita turun. Ayo kita bangun sama-sama ke atas. Harusnya seperti itu. Kalau kita bilang kita rekan sekerja Allah, kita warga kerajaan Allah. Ketika ada temanmu yang jatuh, ketika ada rekanmu yang mungkin benar-benar terpuruk, yang kecewa habis-habisan, tugas kita di situ kelihatan. Kita bisa nggak menolong orang ini dengan perkataanmu, mungkin dengan senyumanmu, dengan doamu, orang itu bisa naik lagi, bisa bangkit lagi. Jadi waktu kamu atau ada teman kamu yang jatuh dan jauh dari Tuhan, kita yang turun buat bantu. Ayo kita bangkit yuk, bangkit sama-sama yuk. Kebersamaan itu lebih asik. Jadi jangan sampai karena orang sudah jatuh malah kita rame-rame, kamu sih, kamu nih begini, hidupmu begini. Ini orang udah jatuh ketimpa tangga, kelindes motor, hampir mati, terus disalah-salahin. Kasihan. Di Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kita boleh kok saling menasihati, asal dasarnya kasih, bukan menghakimi. Ya, karena kalau kita menjadi hakim, kita akan merasa kita paling benar. Saya tidak tahu ya, tapi sorry kalau salah. Buat saya tidak ada manusia itu yang bisa berpandangan netral. Seringkali kita berat sebelah kok, kepentingan yang mana, kita ke sini, kita pasti belok. Tapi kalau firman Tuhan itu ya kebenaran, nggak ada yang lain. Kita mesti berkaca dari mana? Firman Tuhan, nggak ada yang lain. Kita nggak bisa berkaca dari pengalaman si A, pengalaman si B, ya tapi itu tidak menjamin. Kita nggak bisa bicara, aku kenal Tuhan, aku pasti masuk surga. Jalurnya mana? Pendeta ini. Nggak bisa. Kita bisa tahu kalau kita punya jalurnya Tuhan Yesus, the only one. Nggak ada yang lain. Jadi stop kita jadi hakim, mulailah kita saling mengasihi satu sama lain. Ketika ada gesekan satu sama lain, ayo kita budaya kasih itu harus ada. Jangan malah kita toleransi, alah bikin dosa kecil nggak apa-apa. Ya Tuhan kan mengasihi. Tuhan tidak mengasihi dosamu, dia mengasihi kamu. Jangan berlindung kata-kata Tuhan kan maha pengasih, dia kan maha pengampun. Saya bikin dosa nanti tinggal minta ampun. Lah ya kalau masih ada kesempatan, kalau enggak terlambat. Nah yang kedua adalah truth, kebenaran. Ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Rasul Paulus ingin kita sadar bahwa kekristenan bukan sekedar boleh makan ini, boleh nongkrong di mana, boleh nonton apa enggak. Tetapi Paulus menegaskan bahwa kerajaan Allah itu terpenting bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu the most important. Kamu bilang aku warga kerajaan, kingdom of God segala macam. Punya hubungan gak sama Tuhan? Kenal gak Tuhanmu? Kenal gak Bapamu di surga? Atau aku kenal Tuhan lewat dia. Itu gak kenal namanya. Kalau kamu kenal, kamu benar-benar punya hubungan sama Tuhan. Kebenaran bicara soal apa? Hidup sesuai firman Tuhan. Damai sejahtera, tidak suka ribut, tidak suka berdebat atau menjatuhkan. Dan sukacita, punya hati yang penuh semangat dan syukur. Kita bisa hangout dimanapun, bisa punya gaya yang kekinian, bisa mungkin aktif di sosial media. Tapi pastikan semuanya mencerminkan Kristus. Jangan sampai jadi batu sandungan. Ayo, orang kan lagi beberapa bulan lalu lah, bahkan sampai hari ini masih viral kalau kalian tahu salah satu anak muda yang badannya full dicoret-coret, terus kemarin ramai masalah progresif dan lain-lain lah gitu ya. Terus belakangan ini viral lagi karena beliau diundang di sebuah acara, dia dikasih kata-kata pemuka agama Kristen, rame itu akhirnya di cancel, orang nggak jadi undang segala macam.
orang banyak pro ke dia karena merasa kayak, loh ikut Tuhan tuh asik kok bro, Tuhan kita tuh maha pengampun. Udah gak perlu sungguh-sungguh sama Tuhan, chill aja hidup. Lu bikin dosa, lu diampuni. Kamu aneh-aneh, Tuhan sayang sama kamu. Nah seringkali kita terbelokkannya ke situ, kita lupa dia juga raja loh. Apa yang kamu bikin tuh ada konsekuensinya. Jangan pandang enteng kasih karunia Tuhan sudah kasih. Ya, Jumat Agung kita lewati, kemarin ada puasa Prapaskah, terus segala macam kayak, and then udah gitu aja, cuma event tahunan aja. Sayang banget. Kalau kita nggak semakin intim, kita nggak semakin kenal sama Tuhan, kita nggak semakin benar-benar punya hubungan yang intim sama Tuhan, sayang banget. Orang lain harus bisa lihat bahwa kamu beda. Karena apa? Karena kamu punya Tuhan. Bilang sama kiri kan, kamu punya Tuhan, kamu punya Kristus, kamu punya Tuhan. Ini sebuah kebenaran atau truth. Seringkali tuh kebenaran tuh gak enak. Aku gak bisa beda kok. Satu kelasku semuanya pengedar. Aku mesti gimana? Yo jangan jadi pengedar. Simpel dong. Bener gak? Satu Surabaya the most, apa ya bukan country lah kita ya. The most island mungkin ya. Pulau atau apapun yang terkenal dengan makiannya. Di negara manapun, kata-kata ini orang Surabaya bos. Bangga lagi. Kalau muncul kata-kata, ini Surabaya. Padahal kan gak ada, maksudnya apa yang dibanggakan dari itu? Gitu loh, maksudnya perkataan-perkataan seperti itu bisa dibanggakan. Sedang kamu berkata, aku warga kerajaan Allah. Minggu haleluya. Senin, come on. Ya kan? Ketika kita, waduh translate-nya di bawah sini gitu. Jadi bicara kerajaan Allah itu bukan soal peraturan, tapi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama. Ketika kamu punya hubungan dengan Allah, kita tahu maunya Allah kayak apa. Bener gak? Ya, saya kebetulan sudah punya anak, jalan umur 3 tahun. Dan saya mulai semakin mengerti konsep bapak dan anak. Karena ya saya melihat sendiri, anak saya akan tahu maunya saya. Kalau kita punya hubungan, gak bisa contoh ya, saya sebagai seorang ayah, saya hanya mau ke anak saya saja, tapi anak saya gak pernah mau sama saya. Sering ngerti ya, seringkali kan gitu, Tuhan itu udah open, ayo sini anakku datang, kita yang terlalu sibuk. Dengan semua hobi kita, dengan semua pekerjaan kita, dengan semua kesibukan kita. Tuhan aku gak ada waktu. Terus kamu bilang doa, aku kenal dengan Tuhanku. Aku kenal dengan Bapakku di surga. Akan terlihat konyol. Waktu dalam tanda kutip, branding yang kita bangun adalah kita anak Tuhan. Kita melayani, kita komsel, kita rajin ke gereja. Tapi kita gak kenal Bapak kita di surga. Buat apa kamu peringati Jumat Agung, Paskah, buat apa? Biar rame aja masuk kontennya KGC. Buat apa? Tapi waktu kamu bilang, aku anak Tuhan, aku benar-benar cinta Tuhan. Lu punya hubungan sama Tuhan. Nah bicara hubungan itu bicara pengenalan. Pengenalan itu butuh yang namanya kasih. Bagaimana bisa mengasihi kalau tidak mengenal? Ini prinsip dasar dalam sebuah hubungan. Saya sangat mengasihi istri saya, bahkan bisa lebih karena saya kenal dia. Saya nggak mungkin ketemu lagi bayar parkir di mall, Mbak, I love you. Aneh, bener ya? Saya nggak mungkin suruh kalian praktek di sini, jangan. Ya kan? Tapi bagaimana bisa saling mengasihi sama lain di komsel, di gereja ini, di komunitas ini, kalau kalian nggak mengenal. Perlu pengenalan dengan kasih. Kasih kembali kepada siapa? Kristus itu sendiri. Jadi ketika orang tahu kamu, kalau ada dia itu feel-nya beda ya, kita lebih excited. Auranya itu memancarkan, aura sampean. Hidupnya tuh kayak sukacita banget gitu loh. Kalau dia datang tuh kayak cheerful, happy. Bukan pas dia muncul, wong iki maneh. Nanti paling dikit-dikit ngomongin orang, dikit-dikit jelekin orang tuanya. Kan kita sadar gak sadar kita masih hidup bos di dunia ini. Kamu dicap sama orang sebagai apa? Orang tahu kamu sebagai apa? Sebagai pengikut Kristus? Atau sebagai temannya Saiton? Iya kan? Mau dikenal sebagai apa? Kalau kamu dikenal sebagai pengikut Kristus, memang gak enak. Dikit-dikit dari jalan, sorry gak bisa aku pelayanan. Ih sok suci lo. Why not? Ya udah gitu loh. Kita kesini ya kita, sorry gak bisa aku lagi ada mentoring. Wah asik banget. Pertumbuhan rohani lebih penting, percaya deh. Percaya deh, kalian bisa nongkrong besok lagi kok, aman aja. Ya kan? Aman aja, nongkrong masih bisa besok-besok. Proses mentoring itu, koko-koko di sini tuh untuk mentoring itu,
gitu ya. Jadi pengenalan itu butuh proses dan banyak orang yang enggak mau bertahan dalam proses pengenalan. Akhirnya apa? Sok kenal. Enak nggak kalian kalau ketemu orang yang SKSD? Sok kenal, sok tahu segalanya. Padahal orang nggak tahu apa-apa soal gue, tapi sok tahu aja bawaannya. Bawaannya sok tahu aja. Nah sering kita ini sok kenal si paling ngerti maunya Bapak di surga. Padahal Tuhan nggak mau, tapi kamu ini pasti Tuhan yang mau. Padahal belum tentu. Ayo kembali kepada Alkitab, kepada Injil, baca apa yang Tuhan mau. Waktu kamu di tempat pekerjaanmu, di kuliahmu, di sekolahmu, ayo injili mereka-mereka belum percaya Tuhan. Jangan malu, jangan takut. Aku mesti gimana kok? Apa aku ke sekolah pakai kalung segede kaban begitu salib? Alkitab aku tato di sini bisa dibuka-buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak usah begitu. Hidupmu mencerminkan Kristus, percayalah kamu bisa jangkau orang. Kamu bisa jangkau orang. Ini mungkin saya keinget tiba-tiba kalau ini kisahnya dulu banget kayaknya. Kalau Kois mungkin tahu Tante Ina, istrinya Om Jo. Kalau enggak salah, sorry ya. Jadi saya pernah kebetulan pergi dengan beliau dan ini kalau orangnya ternyata terkenal suka mendoakan orang random dimanapun. Jadi saya pernah waktu pergi sama mereka, terus kita pesan makan, dia nggak santai begini, I want to pray for you. Wih Tuhan, aku lagi mau bayar kayak, Tante Ina. Saya panik dong karena saya di negara orang yang notabene nggak ngerti siapa-siapa dulu. I want to pray for you. Dia langsung ngomong kayak, Tuhan punya soto kamu lagi ada masalah begini-begini. Kasirnya nangis. Saya gemetaran. Harus ngapain di negara orang nggak tahu. Dia doain orang segala macam. Aku tanya, Tante kok berani? Lah emang tujuan hidupmu buat apa lagi? Kalau kamu enggak menekan Kristus ke orang lain. Jadi kalau dia pernah cerita begini, saya tuh suka kalau pergi, misalnya naik pesawat atau apapun, lebih suka tuh sampingnya orang yang dia enggak kenal. Supaya apa? Dia bilang gini, kalau kamu naik pesawat 2 jam, enggak mungkin orangnya pindah. Masa dia, oke saya turun dulu ya, wah enggak mungkin. Lo ngomong Kristus 2 jam, enak loh, bener gak? Kalau kamu misalnya di mall, saya di sini, saya pergi dulu ya. Kalau kamu di pesawat, gimana cara dia pindah? Di mana pramugari gitu kan. Nggak mungkin, lu bisa injil orang dimanapun. Ya nggak? Jadi the point is pengenalan akan Bapa kita adalah dasar dari hubungan kamu. Pelayanan kamu yang kamu lakukan di gereja itu pengenalan akan Tuhan, bukan ketenaran. Jangan cari ketenaran di gereja buat apa? Bicara mengenai pelayanan di gereja, apa yang kamu lakukan semua saat ini untuk muliakan nama Tuhan. Even kamu datang ke gereja, muliain nama Tuhan. Jangan pernah kemuliaan itu kita bagi 2 sama Tuhan, setengah-setengah lah ya Tuhan lah ya. Tadi kan udah ngomong, kita tuh gak layak loh, dilayakan. Terus kamu mau curi kemuliaan itu, come on. Segala puji, segala hormat hanya untuk nama Tuhan. Jadi kalau kita gak sadar diri, nyamuk itu mati karena tepuk tangan. So be careful teman-teman. Nah, mati nanti, hati-hati ya kan. Jadi ketika kamu dan saya sadar bahwa warga kerajaan Allah seharusnya punya hubungan yang baik dengan Bapa di sorga. Atau kamu punya hubungan baik dengan Bapa di sorga, seharusnya outputnya juga sama dengan sesama. Inputnya sama di Bapa di sorga, warga kerajaan Allah. Dengan sesama tidak bisa menghakimi. Dengan sesama tidak boleh mencemooh, tidak boleh mendukakan sesamamu, tidak boleh menghina sesamamu. Tapi ayo bangun sesamamu. Ketika ada tadi saya bilang ketika ada yang jatuh, ada yang burn out kekristenan yang mungkin capek dengan pelayanan, kita mau ngapain? Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan dengan apa yang kita layani di sini. Om Kris selalu bilang ini bukan perform. Hati-hati kita main di gereja bukan perform supaya keren, masuk story segala macam ganteng. No, bukan itu. Tapi ini mesbah kepada Tuhan. Kita bawa yang terbaik untuk sama Tuhan. Jadi Tuhan tidak datang ke dunia ini bawa peraturan. Tetapi hubungan yang buat kita sadar. Ketika kita tahu apa yang udah tahu Tuhan lakukan di kayu salib. Dia tebus kita semua. Jadi ini sorry ya, kita balik. Kita bukan takut masuk neraka. Tapi kita gak mau kecewain Tuhan. Orang seringkali, aku takut masuk neraka. Akhirnya kamu cuma takutnya bener kayak orang takut ketinggian. Takut tabrak mobil. No. Tapi aku gak mau bikin dosa karena aku gak mau ngecewain Tuhan yang baiknya minta ampun. Dia tebus dosaku, dia selamatkan aku, dia gantikan aku. Masa aku mau main-main? Gak mungkin dong.
ada orang yang begitu mengasihimu, mengorbankan nyawa, terus kamu santai-santai aja. Enggak lah, pasti kamu sangat mengapresiat benar-benar privilege itu kamu enggak semudah itu kamu buang dengan sia-sia. Enggak semudah itu kasih karunia kamu jual dengan sia-sia. Enggak semudah itu kamu pindah agama dengan sia-sia. Enggak semudah itu. Kita enggak bisa tukarkan Tuhan kita dengan harta. Kita enggak bisa tukarkan Tuhan kita dengan pasangan kita. Enggak bisa, enggak worth it. Kamu apa yang dilakukan itu lebih dari segalanya. Jadi ini kebenaran. Kerajaan Allah bisa tentang kebenaran. Hidup sesuai firman Tuhan. Aku bingung mau hidup sesuai firman Tuhan gimana? Baca Alkitab. Jangan kalah sama anak-anak sekolah minggu dulu dan anak Rocky. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Nah benar kan? Kalau mau tuh mau baca firman Tuhan. Jangan baca Twitter mulu, X mulai dibaca. Ya kan? Nah yang ketiga, peacemaker. Ayat yang ke-19 ya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi tugas kamu dan saya ini bukan menjadi polisi rohani. Ya, tetapi menjadi pembangun rohani. Kita nggak perlu ngecek-ngecek kamu salahnya apa, kamu salahnya enggak. Mending coba kita tanya ke diri kita. Apakah aku udah jadi orang yang menenangkan? Apakah aku sudah menjadi orang yang bisa dianggap nyaman ketika mereka berada di sekitarku? Apakah mereka bisa bercerita kepada aku? Apakah mereka bisa bertumbuh ketika di dekatku? Coba dibalik, jangan selalu menjudge orang kayak kamu tuh, kamu. Hei, coba cek diri kita dulu. Kamu dan saya adalah seorang peacemaker. Bukan cuma orang yang tidak suka konflik. Tetapi orang yang secara aktif atau secara sengaja berusaha membawa pendamaian. Ketika ada keributan, kita bikin damai, bukan jadi kompor. Di komunitas ketika lagi ada gesekan, jangan jadi kompor. Iya emang gitu orangnya, emang nyebelin. Mulutnya jangan. Harus kasih udahlah, ampuni aja yuk, saling mengasihi, doakan aja, udah. Mending gitu aja. Bangun jembatan ketika ada gap satu sama lain, bangun jembatan. Dan menyatukan yang terpecah. Jadi kalau kamu lihat teman mungkin yang sudah jarang ke gereja, yang mungkin gak pernah komsel lama, mungkin dengan segala kesibukan, jangan langsung judge imanmu loyo. Kristen cupu lu, gak gereja lu. Jangan, tapi coba dibalik. Kangen lu lihat kamu semangat kayak dulu lagi. Yuk bareng-bareng yuk komsel, beda itu rasanya. Dibanding kamu dijudge, kemana aja gak pernah gereja, masih ingat Tuhan. Gak enak loh, ya kan? Gak enak. Pendekatan jangan pendekatan yang begitu-begitulah. Ya. Jadi kalau ada teman jatuh dalam dosa, jangan malah disana, betah amat di neraka. Jangan digituin. Kalau ada teman yang jatuh dalam dosa, jangan malah diomongin di komsel. Tahu enggak. Jangan. Tapi coba kita doakan orang ini sampai dia bertobat. Amin. Jadi untuk kita melewati ini semua, ini ada proses teman-teman. Ada proses demi proses, day by day. Kamu bangun tidur itu setiap hari prosesnya berjalan. Ada orang yang proses sebulan, setahun, 10 tahun, 90 tahun, kita nggak tahu. Tapi biarlah ketika proses itu ada, kamu nggak menyerah. Ketika kamu ada gesekan satu sama lain, kamu nggak merasa si paling tersakiti, kamu nggak merasa menjadi hakim, tapi mau belajar sama-sama, oke, aku ingin semakin kenal orang ini. Aku semakin kenal istriku, aku semakin tahu dia punya kekurangan, dia punya kelebihan. Waktu kamu saling kenal satu sama lain, walah ternyata orangnya gini, kalau ngomong itu gini, jokesnya kayak gini, tipe ngomongnya kayak gini. Gak perlu sakit hati, gak perlu. Bagaimana kamu bisa meneladani apa yang sudah Tuhan lakukan di muka bumi ini, kamu baca firman Tuhan, kamu nyanyi, kamu nyembah Tuhan, tapi kehidupanmu tidak mencerminkan Kristus, sayang banget. Makanya saya bilang bahwa orang bilang gini, enak ya Kristen bisa makan babi. Bukan soal babi. Aduh, dikit-dikit babi. Nanti udah pernah nonton film itu ya? Film apa yang kemarin tuh? Pengepungan di Bukit Duri. Serem banget lagi, babi. Jangan ditonton, jangan, itu tidak baik. Film yang tidak baik. Itu kita nonton. Nah saya nonton, tapi kan saya nonton sama teman-teman. Nonton sama anak KGC, jadi gini, lebih tepatnya dijebak. Nonton yuk film apa? Jumbo. Ayo, rame-rame. Masuk, kok agak beda ya? Kok nggak ada kala nanti? Nggak ada.
Dikit-dikit babi. Wow, ini bahaya. Ini film tidak mencerminkan Kristus sama sekali, guys. Kita nonton sukacita, pulang emosi semuanya. Tidak bagus. Tidak ya. Jadi ingat, kita adalah peacemaker. Katakan peacemaker. Kita loh, Tuhan sang pembawa damai. Kembali ya, inputnya kita Tuhan Yesus nih. Outputnya harusnya sama loh. Kamu bacanya firman Tuhan, tadi tanya, kitabnya sama kan? Perikopnya sama kan? Sama. Nggak boleh hasilnya beda. Kalau kau Hizkia bisa tidak menghakimi, kamu pasti bisa. Jangan ngomong gini, kok Hizkia tuh senior banget rohaninya. Dia awan-awan, aku masih jauh di bawah. Nggak ada urusannya sama Tuhan kayak gitu-gitu. Tuhan tebus kamu, bukan soal kamu udah berapa lama jadi Kristen, enggak. Jadi bersyukurlah kalau di sini misalnya ada yang baru bertobat sungguh-sungguh, berapi-api, semangat. Apinya itu bisa menularkan mungkin teman-teman yang udah mulai burn out, mulai capek dengan pelayanan, mulai lesu, mulai letih. Ini orang semangat banget, ayo lebih semangat lagi. Jangan berpikir bahwa iya ya kita nih kalau anak-anak baru ini levelnya sama mereka yang lebih senior. Nggak ada. Tuhan nggak mati cuma buat orang-orang senior. Dia nggak tebus cuma buat orang-orang senior. Kamu dan saya juga Tuhan tebus. Jangan berpikir, oh dia pendeta senior, kita mah apa. Nggak ada begitu. Kamu dan saya semua sama di mata Tuhan. Jadi kalian pun mau datang ibadah minggu jam segini. Orang-orang pada jalan-jalan ke Pakuwon Mall. Kalian mau ibadah komitmen pelayanan. Angkat jempol buat kalian. Bener nggak? Angkat jempol dong buat kalian semua. Angkat jempol dong. Buat saya juga berarti. Kalian keren, kalian semua keren. Karena saya melihat sekarang anak-anak muda, ya mungkin after COVID ya, banyak orang merasa nggak perlu gereja, ngapain. Toh bisa online, toh bisa streaming, toh pas COVID kok kita boleh. Kok sekarang nggak boleh online? Dulu aku juga merasakan kok hadirat Tuhan. Jujurlah. Emang kamu bisa sejam setengah aja lah. Fokus online di rumah YouTube. Tidak terdistract dengan apapun. Jujurlah waktu dulu ibadah online. Emang pakai bajunya rapi begini? Ada kan yang koloran doang kan? Ada gak kamu datang ke hadapan Tuhan seperti apa gitu loh. Jangan membela kedaginganmu lah. Ingat kerajaan Allah itu kembali bukan soal makan dan minuman. Tapi hubungan kamu sama Bapa di surga. Kamu kenal Bapamu itu seperti apa, kamu tahu. Dia nggak cuma sekadar, ya dia Bapak yang baik, betul. Tapi jangan lupa dia juga Raja, bos. Jangan lupakan itu. Hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus yang mau datang ke dunia ini, tebus dosa kita. Dia mati dan bangkit. Itu yang keren. Di kitab lain nggak ada. Makanya ini privilege yang kita punya jangan disia-siain. Ini kabar baik, sebarkan sama orang. Kalian kalau contoh kalian makan restoran yang enak, kalian ngomong sama orang-orang kan, pesen di sini enak banget makanannya, harganya murah begini-begini. Bener gak? Sama dong, aku ikut Tuhan gila, Tuhanku tuh keren begini-begini. Sampaikan sama orang-orang. Simple, kamu naik Gojek, sampaikan dengan Bapak Gojeknya. Bisa kan? Hal simple. Hal yang simple banget. Dulu saya sering banget ngelakuin kayak gitu. Naik Gojek pulang, karena gereja di KJC Ambassador itu di Rungkut, rumah saya di sini nih, di barat sini. Jadi perjalanan hampir 40 menit. Nggak mungkin dong bapaknya emosi dia lompat dari motor. Nggak mungkin. Jadi nemenin sama dia perjalanan, ngobrol. Ya jujur aja kadang kan di motor ngomong apa jawabnya lain kan. Setidaknya berusaha loh. Setidaknya berusaha. Bener gak? Kamu sampaikan aja, pokoknya tabur terus. Beritakan kabar baik, beritakan kabar baik, beritakan kabar baik. Soal orang itu berubahnya besok, minggu depan, tahun depan. Udah bukan urusanmu. Kamu tabur terus, tabur. Udah tadi Pak Arifin bilang kok memberi. Udah beri aja, beri hidupmu untuk Tuhan. Apa yang kamu mau cari di dunia ini? Mau cari kaya raya? Mau cari sampai bakal kamu jadi presiden, jadi penguasa di dunia? Berapa lama kesenangan dunia ini? Tapi tuh kamu kenal sama Tuhan, kamu punya hubungan intim sama Tuhan, hidupmu lekat sama Tuhan. Kamu gak menghakimi satu sama lain, kamu belajar bertumbuh satu sama lain, kamu belajar terus firman Tuhan, kamu mau terus dimuridkan. Kekal itu semua. Itu lebih dari segalanya. Jujur ya ikut Tuhan itu memang tidak mudah teman-teman. Tantangannya banyak dalam dunia pekerjaan.
Ketika orang semua bermain curang, bermain licik, kita harus jujur. Itu enggak gampang. Ketika kalian bilang, aku ikut Tuhan, teman-teman di kampus, semuanya nyontek. Kita nggak boleh. Susah memang ikut Tuhan. Itu harga yang harus dibayar. Tapi apakah itu buat kita jadi jauh sama Tuhan? Enggak, buat kamu beda. Waktu kamu beda dengan dunia, kamu berharga di mata Tuhan. Jangan jadi sama dengan dunia. Kalau dunia ini arahnya kegelapan demi kegelapan demi kegelapan, kamu harus jadi terang. Jangan ngikut arus. Lah kita kan minoritas. Wah, terus kalau kamu minoritas kenapa? Apakah minoritas nggak bisa bikin gebrakan? Satu cahaya lilin bisa menerangi ruangan yang gelap. Apalagi segini banyak orang, silau di sini. Ya, jadi teman-teman Kijisian, boleh kembali ke 3 poin tadi aja ya. Yang pertama, tadi adalah stop jadi hakim. Dan yang kedua, truth kebenaran. Dan yang ketiga, peacemaker. Ini kelihatannya hal ini sepele banget, ini simpel banget. Tapi seringkali hal-hal yang simpel, yang sepele kita lupa. Ayo kembali kepada basic-basic firman Tuhan. Punya hubungan intim sama Tuhan. Ayo, kalau kamu punya hubungan intim yang sama Tuhan, asik, kamu tuh melayani tuh asik banget. Masalahmu mau kayak apapun, hubunganmu intim sama Tuhan, ada damai sejahtera. Mungkin gak selesai saat itu juga masalahnya. Mungkin gak tiba-tiba langsung, hilang masalahku. Enggak. Tapi sadar gak sadar, waktu kamu menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, kamu punya hubungan yang intim sama Tuhan, kamu gak menjadi hakim atas orang lain, kamu menjalani kebenaran itu, dan terakhir kamu menjadi peacemaker, itu asik banget. Mau dunia goncang-gancing gimana pun, kemarin harga emas naik gila-gilaan, mau presiden mau hampir perang dunia lah, India perang lah, segala macam lah. Mau ada lagi tren sekarang apa, brain rot ya katanya ya. Apa krokodil, aku justru nggak ngerti. Untung aja anak nggak nonton film begituan ya. Sampai apa ini konten-konten sekarang kayak, udahlah tetap bangun hubungan sama Tuhan. Percayalah Tuhan kita nggak jadul. Jangan pernah berpikir kitabmu itu jadul, Alkitab itu nggak tren, nggak. Dari zaman nenek moyang sampai sekarang kita harus mengampuni orang. Selesai. Dari zaman dahulu sampai sekarang sama, nggak boleh kita mencuri sama. Jadi jangan bilang, wah Tuhanmu tuh Kristen jadul banget, nggak trendy kekinian. Hati-hati, kita tergiring sama hal-hal duniawi. Kelihatannya cuma tipis, lama-lama jauh. Jadi biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus punya hubungan intim sama Tuhan. Dan kita ngerti betul bahwa waktu kita ngerti firman Tuhan, pengorbanan Tuhan atas hidup kita gak main-main sama hidup ini. Kita gak jadi anak-anak muda yang ngawur. Kita gak jadi anak-anak muda yang hidup semau gue. Tapi kita hidup semaunya Tuhan. Kalau Tuhan suruh maju, maju. Kalau Tuhan suruh gas, gas. Kalau Tuhan suruh berhenti bentar. Berhenti, jangan paksa. Kalau Tuhan bilang bahwa oke, kamu layani orang itu. Layani. Jangan takut. Tuhan yang menyertai. Tapi kembali, kamu bisa tahu itu semua kalau kamu punya hubungan sama Tuhan. Sesimpel itu kok. Bangun hubungan sama Tuhan, baca Alkitab tiap hari. Kalau kalian di mentoring, Ko, C, K, apapun sebutannya, aku pengen nih belajar lebih dalam, gimana caranya? Ya kita baca firman Tuhan sama-sama, kita baca Alkitab. Saya hidup 32 tahun habis ini. Dan seterusnya maksudnya ya. Keselak. Mau 32 tahun. Maksudnya gini, nggak boleh seharusnya dalam jangka 32 tahun lebih besar presentase yang saya baca bukan firman Tuhan. Harusnya firman Tuhan lebih banyak dong. Kita hidup 24 jam satu hari. Berapa waktu yang kita kasih untuk Tuhan? Ada 1 jam? Bener-bener untuk Tuhan. 1 jam bisa. 5 menit deh. Bener-bener kusyuk sama Tuhan. Bener-bener baca firman Tuhan. Bisa. Dari 24 jam loh. Bisa gak? 10 menit deh kita pure sama Tuhan. Gak ada distract apapun. Gak ada tiba-tiba notif WA masuk. Ongkir COD masuk. Gak ada. Bener-bener fokus sama Tuhan baca firman Tuhan. Tuhan mau apa sama aku hari ini? Tuhan aku baca ini aku dapatnya apa ya Tuhan, berikan hikmat-Mu Tuhan, tuntun. Bisa gak 10 menit aja. Jangan cuma jagonya doa makan, doa mau tidur.
Itu pun sampai pagi lagi. Tuhan kau baik. Amen, good morning. Enggak, tapi benar-benar kamu doa yang benar-benar doa bawa semua sama Tuhan apa adanya. Benar-benar bawa semua keluh kesahmu sama Tuhan. Jangan cuma bawa list belanjaanmu sama Tuhan. Tapi coba tanya, Tuhan mau apa sama aku sih? Tuhan, aku ini masih muda, aku mesti ngapain? Keluarga aku ini hancur, aku mesti gimana? Aku lihat dari keluarga broken, masa depanku gimana? Aku gagal ini, aku gagal itu, aku mesti gimana? Teman-teman dengar, seorang Anthony bisa bicara di depan kalian, itu gak mungkin. Kecil hampir mati overdose obat, bukan make. Ya, tapi karena dokternya salah, anak umur 3 tahun dikasih untuk 12 tahun. Jadi avatar, blue. Tapi untung hidup, aku dengar cerita, ya kan saya gak mungkin tahu ya, tapi cerita orang tua. Mama sampai nangis, oma semua, oh dokternya, maksudnya mau juga jalan dokter udah terlanjur. Udah berbusa, mata udah ke atas, tapi hidup. Udah tahu kayak gitu, hidupnya aneh-aneh. SMA kecelakaan, bangga. Masuk koran di mana-mana orang tahu Anthony ugal-ugalan segala macam. Bukannya bersyukur sama Tuhan. Kehilangan kegagalan demi kegagalan ada. Orang yang paling minder di keluarga, nggak bisa ngomong sama orang, nggak pernah mau punya teman. Ketika pelajaran zaman dulu olahraga, cuma duduk sama guru, nggak mau main. Di kelas cuma diam seperti bayangan, ada dan tiada nggak penting Anthony itu. Itu Anthony. Nggak pernah kepikiran sampai di usia sekarang bisa menyampaikan firman Tuhan kayak, Tuhan, hei aku nggak layak loh Tuhan nyakitin kamu tuh berapa kali. Waktu aku belum kenal sungguh-sungguh sama Tuhan kayak hancur hidupku dulu. Nyakitin Tuhan bolak-balik. Nyakitin Tuhan hampir masuk penjara. Hampir. Kuliah gagal. Tapi saya tidak membenarkan, oh Anthony boleh gagal, aku juga boleh gagal. Enggak. Kuliah gagal dan sekarang kayak nyesel dulu, umur 32 kalau mau kuliah konyol lagi. Di kelas paling tua sendiri gimana coba ini. Dari anak 3 saya nomor 2. Yang selalu bikin papa mama sakit kepala, sakit hati, sakit pinggang, semuanya sakit. Ngabisin, udah pokoknya benar-benar parah. Tapi saya bersyukur sama Tuhan ini. Waktu Tuhan udah kasih kesempatan dan Anthony sadar, udah. Saya bukan soal takut nerakanya lagi, tapi saya gak mau ngecewain Tuhan aja. Udah. Tuhan udah mati yang begitu, maksudnya gini, dia udah keren banget. Buat Anthony yang gak layak. Bisa berdiri di sini. Terus apakah seorang Anthony mau main-main? Kalau Tuhan bisa pakai Anthony, masa Tuhan gak bisa pakai kalian yang lebih baik? Saya lahir dari keluarga Kristen. Keluarga papa semua hamba Tuhan, gereja lama di Surabaya. Tapi saya gak merasakan Kristen dalam rumah. Lahirku haleluya, didoakan secara Kristen. Tapi gak merasakan Kristen. Maka jangan berkata gini, enak yang khotbah hidupnya enak-enak aja. Prosesnya banyak. Prosesnya banyak. Waktu hampir masuk penjara, aku 3 bulan gak boleh ketemu siapapun. Even orang tua. Gak bisa ketemu saudara. Gak bisa punya handphone, gak ada dunia luar. 3 bulan cuma dikasih Alkitab. Gak ada yang lain. Dan aku dapat sebuah pesan begini, ibarat botol kecap. Kalau kamu kecapnya penuh, kamu cuma tuang, kasih air gak bakal bersih. Disikat sampai bersih. Makanya waktu aku tahu bahwa pengorbanan Tuhan yang begitu dahsyat, aku gak mau sia-siain. Waktu aku tahu apa yang sudah Tuhan lakukan buat Anthony sampai hari ini, aku gak mau sampai banyak anak-anak muda yang jatuhnya sama. Aku gak mau. Gak mau. Jangan buang-buang waktumu. Jangan buang-buang waktumu. Aku merasa menghabiskan masa dulu kayak, kenapa aku gak dari kecil melayani Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa harus tunggu belakangan ini sih? Kenapa gak dari dulu on fire-nya sih? Aku gak pengen anak-anak muda sekarang yang kulayani hancur, rusak hidupnya, gak ngerti Tuhan, ugal-ugalan, semuanya serba free sex lah, free drugs lah, free apapun lah. Sayang banget. Aku minta waktu sebentar, kita tundukkan kepala. Biarlah ini menjadi momen sore hari ini. Kalau memang sore hari ini Tuhan tegur pribadi kita sama Tuhan, minta ampun. Gak usah kiri kananmu, gak usah peduli depan belakang.
Minta ampun sama Tuhan sore hari. Tuhan ampuni. Kalau aku selama ini sudah jauh dari Engkau. Tuhan ampuni kalau aku sangat suka menghakimi orang-orang. Tuhan ampuni kalau aku sibuk menjadi troublemaker. Tuhan ampuni aku, Tuhan ampuni aku Tuhan. Oh, ubah hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar momen ini gak kehilangan begitu aja. Jangan keraskan hatimu, buka hatimu. Kalau Tuhan tegur kamu, kalau Tuhan bicara sama kamu, Tuhan sayang sama kamu. Tuhan cinta sama kamu. Tuhan mau kamu kembali, ayo kita kembali ke jalan yang benar. Tuhan mau kamu saling mengasihi satu sama lain. Tuhan mau kamu mengasihi kiri kananmu sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Wow, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam namamu Tuhan Yesus. Kau yang beracara Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Berikan pujian dengan sungguh-sungguh, katakan. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salib-Mu Tuhan, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Amin. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Mari jujur di hadapan Tuhan sore hari ini. Kalau memang Tuhan bicara langsung sama kamu, kalau memang Tuhan tegur, kalau memang Tuhan ada bicara, mari angkat tanganmu. Biar kita berdoa sore hari ini, Tuhan yang jamah hidupmu, Tuhan yang ubah hidupmu. Gak usah malu, kita mau berjumpa dengan Tuhan. Dia sayang sama kamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, terima kasih untuk anak-anak-Mu yang luar biasa di tempat ini. Terima kasih untuk hati mereka yang begitu besar mau mengasihi-Mu juga Tuhan. Untuk mereka mau terus beribadah intim dekat bersama-Mu. Tuhan, hamba-Mu tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami terus Tuhan cahaya-Mu agar kami bisa berjalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Pakai kehidupan kami di tempat ini Tuhan.
Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan yang sore hari ini mau komitmen lebih lagi. Mau benar-benar sungguh-sungguh yang merasa ditegur, mereka bisa berubah hidupnya. Mereka mulai kembali ke jalan yang benar. Dan mereka selalu mengutamakan Kristus dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah pusat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami gak bisa ngapa-ngapain Tuhan tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan, kami sangat perlu Engkau Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang ditabur di tempat ini tidak kembali dengan sia-sia. Dan kami semua anak-anak-Mu yang datang, yang hadir pada ibadah sore hari ini, kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terus Engkau berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Anthony. Mari sama-sama kita berdiri. Magicians. Kami ucap syukur Bapa di sorga buat hari ini, buat firman-Mu yang nyata dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami ada semua untuk tujuan bagi kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati Anthony yang sudah menyampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami, berkati keluarganya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya Tuhan. Kemanapun Anthony berada, Injil Kerajaan Allah diberitakan melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keberadaan Anthony di tengah-tengah kami. Kami percaya firman-Mu benar-benar nyata dalam setiap kehidupan kami. Biar kami hidup saling mengasihi satu sama lain. Kami melihat Kristus yang sudah memberikan hal yang terbaik. Engkau hakim yang agung, tetapi Engkau datang bukan untuk menghakimi kami, tapi justru untuk mengampuni kami. Engkau sang kebenaran yang sejati, tetapi Engkau datang untuk menukarkan pemberontakan kami dengan kebenaran yang Kau buat Tuhan. Engkau justru membenarkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kiranya Engkau yang terus menyucikan kehidupan kami. Dan kami percaya kuasa salib-Mu yang membuat kami bisa menjadi damai dengan Allah Bapa di sorga. Kami bisa lepas dari murka Allah, tapi karena Engkau yang lebih dulu berinisiatif mencari kehidupan kami. Kiranya semangat ini Tuhan, the passion of Christ benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, kami mengasihi. Kemanapun kami melangkah, kebenaran-Mu dinyatakan, Injil-Mu diberitakan Tuhan. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami membawa damai sejahtera Allah nyata di dalam kehidupan kami dan melalui kehidupan kami. Terima kasih buat semuanya, sama-sama KJC yang sangat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari Engkau dengan kasih karunia. Kemanapun Kau melangkah, kemanapun Kau pergi, Kristus dinyatakan dan Kristus diberitakan. Kasih, kuasa dan hikmat Kristus benar-benar nyata di dalam kehidupan-Mu dan melalui kehidupan-Mu. Diberkati pekerjaan-Mu, diberkati studimu, diberkati keluarga-Mu. Kemanapun Kau pergi kemanapun Kau pergi, buah Kristus semakin hari semakin nyata, berbuah lebat dan berbuah tetap bagi Kristus. Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Kristus dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupanmu. Dan ketahuilah Dia, Tuhan Yesus, menyertai engkau sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jadi berkat. God bless you all. Kita akan langsung lanjut ke home cell. Bisa home cell di tempatnya masing-masing. Terima kasih. God bless you.